Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah, yang selalu dalam ketaatan, yang selalu senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita melanjutkan kajian kita. Insyaallah di subuh hari ini mudah-mudahan bisa sampai selesai dari kitabnya Syekh Hasyim Al-Asy'ari, 30 tanda hari kiamat kecil atau fenomena hari kiamat yang kecil yang mungkin sebagian di antara kita ada yang melihat tanda-tanda tersebut. Bisa jadi itu bagian daripada kemunculan hari kiamat, tapi bisa jadi apa yang bermunculan hari ini, fenomena-fenomena yang bermunculan hari ini bisa jadi adalah proses untuk mendekat kepada datangnya hari kiamat. Memang betul hari kiamat itu tidak ada yang tahu, tetapi itu semua sudah menjadi janjinya Allah mesti datang. Hanya saja Allah kasih tahu amarat. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang hari kiamat, Nabi cuma berkata kepada malaikat Jibril, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka kemudian ditanyakan wa an amaratiha. Kemudian ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang tanda-tandanya. Maka tanda-tanda yang besar yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis tersebut, dan hadisnya sahih. Nah, tanda-tanda besar itu ada 10. Ada 10 tanda-tanda besar. Sementara sebelum datang tanda-tanda besar, sudah ada tanda-tanda yang kecil. Yang hari ini kita bisa melihat fenomena-fenomena tersebut. Apakah fenomena-fenomena tersebut sebagai datang tandanya hari kiamat ataukah tidak? Wallahu a'lam bissawab. Cuma di dalam hadis-hadis Nabi, baik dari Sunan Abi Daud dan beberapa hadis yang lain, itu menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat meskipun kecil. Seperti yang dikatakan oleh beliau, ya'ti 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum. Akan datang hari kiamat, kata Nabi, akan datang kepada umatku satu masa di mana masa itu umatku yang dia pikirkan cuman perut dia saja, bukan yang lain. Nah, ini artinya adalah Nabi mengatakan dalam riwayat ini. Tapi hadisnya sahih apa tak sahih Pak Ustaz? Memang sebagian daripada hadis ini ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Tergantung ketika kita melihat hadis ini hasan dan sahih, itu baik. Tapi ketika hadis ini dhaif, maka kita boleh mengambil manfaat daripada hadis dhaif tadi. Hanya saja kita tidak boleh mengambil, menjadikan dia dalil atau alasan untuk berhujjah dengan hadis yang dhaif. Tetapi sebagian ulama mengatakan dengan hadis yang dhaif tersebut boleh diambil fadilahnya. Bahkan mengambil fadilah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengambil fadilah dari hadis-hadis sahih itu baik. Karena memang di dalam hadis-hadis tersebut, baik sahih Bukhari, sahih Muslim, terdapat juga hadis-hadis yang lemah. Pertanyaannya mengapa dimasukkan? Artinya adalah agar bisa orang-orang mengenal, mengetahui, paling tidak mengambil manfaat atau fadailnya. Faidah-faidah daripada hadis-hadis yang lemah tadi. Tapi kalau hadis itu palsu, disitulah kemudian yang harus kita tinggalkan. Kalau hadis ini palsu atau lemahnya lemah banget, tingkat kelemahannya tinggi, barulah kemudian hadis ini kita mencari tahu kebenaran hadis tersebut. Kalau memang ternyata hadis ini derajatnya betul, hadis ini palsu, maka kita tidak boleh pakai hadis tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan mudah-mudahan untuk tanda-tanda hari kiamat kecil hari ini, di subuh ini bisa kita selesaikan. Kita ulang sedikit pada nomor yang 24. Kita baginda Nabi Muhammad SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum. Akan datang satu masa pada umatku, kata Nabi, himmatuhum butunuhum. Yang ada dalam pikiran mereka, yang ada dalam keinginan mereka, yang ada dalam diri mereka, keinginan mereka, tekadnya umat-umatku nanti kelak di akhir zaman, kata Nabi, butunuhum. Jadi apa yang dipikirkan dalam pikiran mereka adalah perut mereka.
Bagaimana perut kami terisi. Artinya apa? Ini berbicara tentang dunia. Artinya apa? Ini berbicara tentang nafsu. Artinya apa? Tolak ukur pola pikir manusia ketika itu adalah perut. Artinya, mohon maaf, artinya adalah perbedaan manusia dengan binatang ketika itu tidak jauh. Karena binatang yang dia pikirkan adalah perut dia. Maka ketika itu manusia seperti binatang. Yang mereka pikirkan adalah perut mereka. Binatang itu, kalau ada makanan dia diambil orang lain, itu rela bunuh-bunuhan itu. Rela mereka akan berbunuhan demi makanan. Jadi kalau ada makanan yang tergeletak, tahu dia itu makanan, dan ini orang akan datang. Binatang-binatang tadi akan datang untuk memangsa makanan tersebut. Kalau ada musuhnya lain, kalau ada binatang yang lain datang, mereka akan jadikan itu musuhnya juga. Artinya begitukah manusia kelak di akhir zaman? Kata Nabi begitu. Artinya apa? Kelak manusia akan berpikir segala hal itu tentang perut dia. Jadi sedikit saja, di hari ini kan kita juga bisa melihat beberapa fenomena. Senggol bacok ya, senggol bacok artinya, oh ini lapak-lapak saya. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan salah. Ini sangat-sangat menjadi krusial hari ini. Apa kata bahasa mohon maaf orang-orang yang tidak beriman hari ini, urusan perut itu sensitif. Urusan perut sensitif. Ternyata bahasa ini sudah lama. 1400 tahun yang lalu dikatakan oleh Nabi, urusan perut ini sensitif. Masalah lahan parkir saja bisa berbunuhan. Itu lahan parkir, Pak. Belum lahan-lahan yang lain. Gitu. Apalagi permasalahan-permasalahan yang lain. Tidak usah jauh. Ketika mohon maaf ada si A, seharusnya si A ini mendapatkan tempat, kursi, atau porsi, atau sebagai apalah dia. Gitu. Tapi tiba-tiba datang si B, yang si B kemudian menduduki posisi dia. Loh, si A ini bisa datang ke dukun. Untuk ngapain? Untuk menyantet orang yang si B tadi. Kasarnya begini. Saya dapat kursi seharusnya, atau seharusnya saya mendapatkan posisi tersebut, jabatan tersebut. Tapi tiba-tiba datang kawan saya. Nah, kawan saya tiba-tiba duduk di situ. Karena manusia tadi cinta jabatan, cinta kekuasaan, yang penting urusan perut. Urusan yang ada nafsu, urusan dunia, apapun akan mereka lakukan. Sehingga mohon maaf, saya pun bisa datang. Datanglah kita ke dukun, tolong santet dia. Begitu mainnya Pak. Demi jabatan, demi kekuasaan, demi posisi, demi apa? Demi hawa nafsu. Demi apa? Demi perut. Demi apa? Demi duit, demi dunia. Artinya apa? Manusia kelak di akhir zaman itu mereka akan berpikir bagaimana menggapai dunia itu, bagaimana memposisikan dunia itu pada diri dia sebagai Tuhan terbaru dia. Sehingga apapun akan mereka lakukan untuk mendapatkan posisi tersebut. Mereka tak berpikir harus menggadai agama. Mereka tak berpikir, mereka tidak takut harus keluar daripada keislaman, murtad, syirik. Mereka tidak pikir. Karena ketika itu hampir semua orang sama. Ketika itu hampir semua orang berperilaku sama. Semuanya akan berlomba-lomba mencari dunia. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan itu hari ini. Tapi kelak 20 tahun yang akan datang kita tidak tahu. Apakah betul mereka berlomba-lomba mencari kebaikan atau berlomba-lomba mencari kepentingan dunia. Wa syarafahum mata'uhum. Betul seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, yang menjadi manusia mulia dan berwibawa adalah harta mereka. Harta mereka. Maka orang akan berlomba-lomba. Pada riwayat yang lain kata Nabi, kelak ketika bangunan-bangunan hari kiamat itu akan datang ketika bangunan-bangunan itu lebih tinggi daripada masjid. Menara masjid. Lebih tinggi pula bangunan-bangunan tersebut daripada menara masjid. Para ulama hadis mengatakan ini konteksnya kepada hadis yang terjadi di kejadian yang terjadi di Masjidil Haram. Kalaulah kalian melihat bangunan-bangunan melebihi tinggi dia daripada Masjidil Haram atau menara Masjidil Haram, maka tanda kiamat akan datang. Hari ini kan begitu. Ya Bapak Ibu boleh lihat kalau sampai di Tanah Suci. Gedungnya itu tidak ada yang rendah-rendah. Tinggi-tinggi semua.
tapi belum sampai melewati batas. Dan ini oleh para ulama mengatakan apa maksudnya? Orang kelak di akhir zaman itu berlomba-lomba meninggikan rumah. Berlomba-lomba meninggikan rumah. Berlomba-lomba memperkaya diri. Burj Khalifah itu kurang tinggi apa? Tinggi sekali. Bapak Ibu pernah datang ke Dubai? Belum pernah? Kalau sudah pernah kita doakan untuk kesekian kali. Yang belum kita doakan biar bisa berangkat. Amin. Jangan diaminkan kok. Kalau tak umroh dulu. Atau haji dulu, nih mau ke Dubai pula dulu. Jadi kalau punya uang datanglah ke Mekah dulu, jangan ke tempat-tempat lain dulu. Tempat-tempat lain itu dalam riwayat Nabi, jangan kalian pergi kalian ke 3 tempat, kecuali ke 3 tempat kata Nabi. Kalau jangan kalian pernah traveling kecuali ke 3 tempat. Yang pertama Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa. 3 ini dulu. Setelah itu terserahlah. Yang penting untuk kebaikan. Kembali masalah tadi, bangunan. Sehingga tinggi-tinggi. Orang-orang berlomba-lomba mencari kekayaan. Orang-orang berlomba-lomba mencari kemuliaan. Kemuliaan itu datang karena harta mereka. Sehingga mereka mohon maaf Bapak Ibu. Hari ini kita bisa melihat orang-orang akan mencari kekayaan tadi. Sejalan dengan hadis sebelumnya itu. Bagaimana manusia bisa mengurusi perut dia. Hanya karena duit saja. Mereka takut kehilangan lapak karena duit. Mereka takut kehilangan lapak karena perut. Kalau lapak ini diambil, ini kejadian nyata. Di kampung saya itu, ketika lahan parkir dia diambil oleh, padahal ini keluarga. Diambil oleh keluarganya lahan parkir tersebut. Apa yang terjadi? Dibunuhnya tetangga tadi. Untung tak mati. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan kondisinya begitu sangat kritis lah. Artinya apa? Ini sangat miris kita hari ini. Kemana iman mereka, kemana Allah bagi mereka, kemana agama bagi mereka. Harusnya ketika mereka menjadikan agama sebagai aturan, harusnya ketika agama menjadi regulasi kehidupan mereka. Tidak mungkin Pak, orang-orang seperti itu tidak mungkin. Makanya hari ini kita dipertontonkan dengan keadaan demikian. Salah satu budaya barat itu seperti itu. Salah satu sistem kapitalis itu begitu. Jadi sistem ekonomi kapitalis, kalau bahasa lainnya kapitalisme atau kapitalis itu Bapak Ibu, itu memang bagaimana memperkaya diri dan memiskinkan yang lain. Dan itu sistemnya konglomerasi. Kalau sudah kapitalis itu mesti konglomerasi ya. Yang kaya ya harus kaya, yang miskin ya harus miskin. Artinya apa? Ketika orang ini kaya dan si ini miskin, mereka tak mau peduli. Tidak mau peduli. Seperti yang dikatakan Ustadz Luqmanul Hakim tadi malam. Apa kata beliau? Ketika tadi malam beliau kata, hari ini kan kita kekurangan manusia yang peduli. Kekurangan kita terhadap manusia yang peduli itu sedikit. Sehingga mohon maaf, yang kaya ya kaya. Kenapa mereka terus memperkaya diri? Mereka ingin orang-orang bergantung kepada mereka. Ketika aku kaya, orang akan bergantung kepada aku. Ketika aku kaya, orang akan memandang aku. Ketika aku kaya, orang akan memuliakan aku. Itu yang mereka cari. Artinya syarafuhum mata'uhum. Yang membuat mereka menjadi termulia, menjadi dimuliakan, itu apa? Harta. Makanya tak salah. Wa inna darahim taksur rijala mahabatan wa majalas. Sesungguhnya posisi orang-orang yang berduit itu menjadi berwibawa di hadapan masyarakat karena harta mereka. Maka sehingga bisa saja orang kaya berkata salah tetap betul. Orang miskin yang berkata benar tetap salah. Innal aghniya idza takallama akhta'a asabat. Wa innal faqira idza takallama akhta'a wa idza al-faqir idza takallama asaba akhta'a. Kalau orang fakir berbicara betul sekalipun tetap salah. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Sekarang itu yang bisa meruntuhkan laki-laki itu bukan harta dan jabatan, tapi wanita. Jadi Bapak Ibu kalau melihat fenomena perselingkuhan, ini kami merangkum Bapak Ibu dari beberapa data. Itu kasus perselingkuhan itu di negara kita ini meningkat. Tapi unik itu. Kasus perselingkuhan itu meningkat. Apa maksudnya kasus perselingkuhan itu meningkat? Jadi secara diam-diam
boleh ndak laki-laki menikah? Mohon maaf, kami sudah punya istri, Ustaz. Tapi kami menikah diam-diam tanpa seizin istri pertama kami. Kalau nikah dia tak salah. Salahkah kalau dia nikah secara sah? Tak salah. Sebenarnya tidak harus mendapatkan izin dari istri pertama. Tidak harus. Kalau kita mau merujuk kepada hukum, tak harus. Tapi kalau mau merujuk kepada, mohon maaf, undang-undang negara kita, di KUA itu harus ada izin daripada istri pertama. Meskipun secara hukum syariat tak benar. Karena kalau izin Pak Ustadz, tidak mungkin kami dapat, gitu deh. Iya juga, gitu. Makanya kata Ustadz Saad Latif itu, kami orang Bugis ini, gitu beliau, itu kami ini tidak takut istri, gitu. Hanya saja istri kami lebih berani daripada kami, gitu. Itu kata Ustadz Saad Latif. Saya nonton di YouTube, kan live itu tadi malam. Tadi malam di Masjid An-Nur itu. Saya cuma nonton di live saja, gitu. Jadi begitu. Akhirnya apa? Mohon maaf. Kadang-kadang peristiwa suami takut istri ini juga merajalela hari ini. Ketika salah satu kota di Jawa Barat itu memang dunia terbalik betul itu. Dan itu kenyataan. Yang difilmkan di televisi itu kenyataan itu. Laki-lakinya jaga anak, istrinya pergi kerja. Laki-laki dia cari anak, jaga anak. Tak kerja kalian. Suatu ketika kami berangkat ke tempat tersebut bersama kawan itu untuk melakukan penelitian. Kita cari tahu betul nggak? Memang tidak semua laki-laki, tapi mayoritas. Itu mayoritas itu. Laki-lakinya kemana? Laki-lakinya kerja apa? Yang ngurus anak, pergi antar anak sekolah, bersih rumah, cuci baju. Itu laki-laki. Saya tanya istri-istri bapak kemana? Oh, istri kami pergi kerja Pak Ustaz. Kemana kerjanya? Ada yang keluar kota, ada yang ke Mekah, ada yang ke Saudi, ada yang ke Dubai dan lain sebagainya. Artinya fenomena ini kelihatan. Laki-laki yang menjaga rumah, bersih, mendidik anak, perempuan yang kerja. Ini dah terbalik nih. Secara fitrah dah terbalik. Harusnya laki-laki yang punya tanggung jawab kerja. Begitu juga sebaliknya. Dan kasus ini ternyata bukan sedikit. Mulai nampak di beberapa daerah. Pergi antar jemput anak, suami. Yang cuci baju, suami. Kata istri saya, bang, bapak samping tuh yang cuci bajunya suaminya, katanya. Kata ibu samping tuh yang cuci baju suaminya. Saya bilang, itu nyuruh saya nyuci atau bagaimana? Paham apa ibu maksud saya? Artinya apa? Ketika perempuan menjadi sesuatu yang ditakuti, atau justru sebaliknya, perempuan bisa menjadi salah satu yang dicari. Jangan salah Bapak Ibu, saya pernah ceritakan kepada Bapak Ibu juga. Saya tak sebutlah, tapi anggota dewan lah kan. Jadi anggota dewan itu dulu waktu saya di Yogyakarta itu ada beberapa anggota dewan, saya tak sebut dari daerah mana. Kebetulan kawan saya ini germo. Dia laki-laki tapi germo. Germo itu dia yang mengumpulkan, dia punya kontak perempuan-perempuan, mohon maaf, perempuan wanita malam. Nah, ketika itu yang lagi laris itu kata dia, yang lagi laris itu ayam kampus. Bapak Ibu tahu ayam kampus? Tahu ya Pak ya? Bukan ayam yang sedang kuliah ya. Ayam kampus itu perempuan-perempuan yang memang pekerjaannya perempuan wanita malam lah, tapi mereka mahasiswi. Itu terjadi Bapak Ibu. Kami datang ke rumah dia, ke kosnya teman saya ini. Itu mohon maaf ya, itu agak vulgar sedikit. Ini ya, ini nanti kalau orang-orang daerah datang mau pesan, nah kami tinggal kasih saja. Oh begitu. Bisa. Orang sudah punya kekuasaan, sudah punya jabatan, sudah punya harta, kurang apa? Kaya sudah. Kekuasaan punya. Yang dia tak punya cuma satu saja. Iman. Kalau dia nikah secara baik-baik, sah dia nikah, itu tak ada salah. Mau 4 istrinya sekaligus dia gandeng, tak ada masalah. Kan ada juga anggota dewan yang istrinya 4 itu. Digandeng ke 4-4-nya, tak ada salah. Tapi yang menjadi masalah ketika, mohon maaf, perselingkuhan yang disebut di sini, zina. Perzinahan yang mereka lakukan, di mana-mana. Mereka booking hotel 1, 2, 3, untuk apa? Untuk melakukan zina. Perzinahan yang mereka lakukan. Andai kata semua hotel punya aturan, masuk ke sini harus pakai buku nikah, itu kan sulit itu. Banyak yang hotel tak laku itu.
Saya yakin itu. Kenapa tak bisa masuk? Nah, kemana kami cari? Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Maka ketika pemerintah mengatakan hotel syariah gitu ya, ketika ingin membangkitkan hotel syariah, itu kadang-kadang hotel syariah juga agak kebingungan itu. Regulasinya seperti apa? Ada salah satu hotel syariah di salah satu kota itu tak sanggup. Karena sunyi jadinya, gara-gara menerapkan sistem syariah. Artinya apa? Kurang kuat iman. Maka tak salah. Laki-laki itu masalah harta kuat dia. Masalah kekuasaan oke. Masalah harta dia kuat. Masalah jabatan kuat. Masalah posisi oke. Tapi ketika datang perempuan, itu dia luntuh. Bukan hanya orang yang tak beriman saja yang luntuh. Yang beriman saja bisa rusak. Yang beriman bisa rusak. Wanita. Makanya mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung ya. Hari ini itu penjualan perempuan. Jadi perempuan itu sekarang ini mulai menjual tubuh dia. Ini aku pakaian seksi nih, kalian tengoklah. Nanti kalau digoda dia tak mau. Kayak aku lah perempuan murahan saja gitu. Tapi padahal yang membuat dia murah siapa? Diri sendiri. Keluar pakai celana pendek, paha ayam nampak, ketek nampak, mending kalau sudah mandi. Ini tak. Itu yang dipamerkan. Sudah hitam, buruk, mati pula lagi, hidup pula lagi. Kalau bahasanya kata guru saya begitu. Artinya sadar diri. Sekalipun mohon maaf, baik kali dia, bagus, dia cantik, apa boleh mereka menampakkan itu? Tidak boleh. Maka kata guru saya, Miss Universe itu adalah penjualan. Penjualan siapa? Penjualan tubuh perempuan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, di negara Arab itu terjadi. Sekarang sudah mulai ikut-ikutan itu Miss Universe itu. Di Saudi Arabia kan mau dibuat Miss Universe. Lomba ajang Miss Universe. Bapak Ibu harus tahu, apa syarat menjadi salah satu peserta Miss Universe itu? Harus cantik, harus putih, tinggi semampai, pakaian seksi, harus terbuka, apa lagi? Makanya harusnya harus dibuat itu Miss Universe Islami. Tetap aja Bapak Ibu itu penjualan. Kenapa yang dijadikan orangnya harus cantik, harus putih, harus seksi? Coba cari yang lain. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Dan mengapa harus membuka aurat? Dan ajang seperti ini dianggap ajang yang paling go internasional, yang paling wow, yang paling bagus. Nah, kalau perempuan-perempuan seperti ini, Bapak Ibu kalau beli mobil atau beli motor gitu ya, SPG-nya laki-laki atau perempuan? SPG-nya laki-laki atau perempuan? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Sekarang pertanyaan saya, yang perempuannya, mohon maaf, yang perempuannya berpakaian seperti apa? Pakai gamis besar, kerudung lebar, atau mohon maaf, tidak pakai sama sekali? Itu fenomena apakah? Fenomena. Begitukah? Iya. Dulu iklan Shopee, lihat iklan Shopee. Itu perempuannya pakai celana pendek semua goyang-goyang. Dan itu kemudian mohon maaf, oleh Majelis Ulama Indonesia dikecam itu, dapat teguran itu. Ditegur karena memang brutal itu. Bukan brutal lagi, dah parah itu Bapak. Artinya apa? Orang tak malu lagi sekarang jual aurat itu, tak malu. Mereka berpakaian tapi sempit. Kata Nabi, sinfani min ahli nar, kata Nabi. Dua golongan menjadi penghuni neraka. Tak bisa mencium bau surga sedikit pun. Siapa mereka? Perempuan, salah satunya adalah perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berpakaian tapi telanjang. Mereka berkerudung tapi tak niat. Mereka berkerudung tapi untuk pamer. Mereka berpakaian tapi sempit. Mereka berpakaian tapi transparan. Mereka berpakaian tujuannya untuk dipandang. Dan itu penjualan. Mereka menjual diri mereka ke hadapan orang lain. Ketika disenggol, ketika digoda, mereka marah. Padahal yang membuat itu terjadi adalah diri mereka sendiri. Tapi coba bayangkan ketika perempuan berkerudung besar, bergamis, ada yang mau cuit-cuit gitu. Tidak ada. Apa yang mau dicuit-cuitkan? Nampak pun tidak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Maka nisa'uhum qiblatuhum. Perempuan menjadi tujuan mereka, kiblat mereka. Ketakutan suami terhadap istri,
Jangan salah Bapak Ibu. Banyak suami-suami yang takut istri, sehingga banyak suami-suami, aku pokoknya kalau tidak bisa abang menghidupkan aku dengan layak, aku pergi, aku minta cerai. Dengan itu berpikir pula suami tadi, iya gimana caranya ya? Akhirnya mohon maaf, semua hal akan dilaku, baik korupsi lah, yang penting tangan istriku punya emas. Mau apapun dia, yang penting perut istriku terisi. Mau apapun itu, yang penting istriku berjalan pakai mobil. Jadi dia akan lakukan apapun, akan mereka lakukan, baik yang halal maupun yang haram. Karena apa? Ketakutan suami, takut dicerai. Bapak-bapak kalau nampak istri-istrinya begitu, kalau kau nak cerai, ceraikanlah. Ceraikan betul Pak, biar tahu rasa dia sekali-sekali. Artinya apa? Hati-hati, jangan sampai kita yang terpedaya. Karena kalau setan tak bisa menghasut kita, dia akan menghasut istri kita. Kalau tak bisa dia menghasut istri kita, dia akan menghasut anak kita. Kalau tak bisa juga anak kita, istri kita tak bisa dihasutnya, dia akan cari orang tua kita. Kalau tak bisa juga, dia akan hasut orang-orang yang di sekitar kita. Jadi setan itu punya banyak celah untuk menghasut. Yang harus berhati-hati siapa? Kita. Makanya perlu itu kita mencari tahu talbisul iblis itu, bagaimana strategi iblis itu untuk selalu membuat kita terjerumus. Wadinuhum darahimuhum, dan agama mereka, Tuhan mereka adalah harta mereka, duit mereka, jabatan mereka, kekuasaan mereka. Ulaika syarrul khaliq, kata Allah. Itulah orang-orang seburuk-buruknya ciptaanku, kata Allah. Seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya ciptaan, kata Allah. La khalaqa lahum indallah. Mereka tidak punya akhlak di hadapan Allah. Mereka sedang tidak berakhlak kepada Allah. Jadi salah satu bentuk akhlak kepada Allah, kata guru saya itu, salah satu bentuk akhlak kepada Allah itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Hari ini orang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, tapi bersubhat dengan perintah Allah, bersubhat dengan syariat Allah. Apa maksudnya bersubhat dengan syariat Allah itu? Kalau tidak pakai baju kan terbuka aurat semua. Kalau pakai baju besar agak aneh sedikit, maka pakailah yang sempit tapi tetap menutup aurat. Itu yang disebut dengan bersubhat itu Bapak Ibu. Bersubhat dengan siapa? Dengan hukum Allah. Bersubhat dengan apa? Dengan syariat agama. Mereka jadikan hal-hal demikian untuk mencari celah agar mereka bisa melakukan yang mereka inginkan. Kami menutup aurat kok, iya tapi sempitnya minta ampun. Kami menutup aurat kok, dulu pakainya celana, sekarang legging. Besok mulai dari legging, setelah setipis-tipisnya legging, besok dicari kain paling tipis lagi. Begitulah keadaan kita hari ini. Baik, itu yang ke-24. Yang nomor 25. La tadhhabul ayyam wal layali hatta yakhluqul Qur'an fi suduri aqwamin. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai kalian melihat hari-hari itu, Al-Quran itu tidak ada lagi di hati, di dadanya orang-orang berislam, orang-orang beriman. Al-Quran tak ada lagi. Apa maksudnya Al-Quran tidak ada lagi? Kalau dulu kita melihat Al-Quran itu berjalan, di mana-mana banyak orang yang mengerti Al-Quran, di mana-mana kita mendengar orang baca Quran, di mana-mana kita melihat banyak orang yang berlomba-lomba hafal Al-Quran. Dari masjid satu masjid ke masjid yang lain, orang-orang baca Quran. Anak-anak berlomba-lomba lari-lari itu. Kalau kita di kampung-kampung itu dulu, ada anak berlari-lari untuk datang ke masjid itu. Mau ngapain? Mau baca Quran, mau ngaji sama guru-guru ngaji. Hari ini kita akan melihat keadaan yang terbalik. Orang tak lagi, Al-Quran itu tidak lagi di hati. Kenapa tak di hati? Karena orang melihat Al-Quran itu sebagai tulisan kuno saja. Mereka tak mau kembali kepada Al-Quran karena kecintaan mereka terhadap dunia melalaikan mereka dari agama. Mereka tak mau lagi kembali kepada Al-Quran karena pengaruh pemikiran mereka yang sudah dirusak oleh pemikiran-pemikiran yang lain. Mereka tak mau kembali kepada Al-Quran karena mempelajari Al-Quran ini sulit. Butuh guru ngaji, harus begini, harus begitu. Mereka tak mau lagi kembali kepada Al-Quran karena di dalam Al-Quran banyak kali aturan. Mereka tak mau kembali kepada Al-Quran karena ketika membaca Al-Quran harus bertadabbur dengan Al-Quran. Ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan. Maka mereka dengan hal seperti itu menjadi alasan bagi mereka untuk tidak kembali kepada Al-Quran.
Apa sebenarnya yang membuat mereka jauh daripada Al-Quran? Fenomena alam. Apa fenomena alam tersebut? Nabi berkata akan berkurang sedikit demi sedikit orang yang cinta terhadap Al-Quran. Tapi penyebab fenomena itu muncul apa? Kecintaan manusia terhadap dunia. Kecintaan manusia terhadap dunia. Maka bahasa lainnya adalah itu sudah menjadi fenomena alam. Artinya apa? Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Artinya apa? Nabi sudah sampaikan itu 1400 tahun yang lalu. Akan muncul golongan-golongan yang tak suka dengan Al-Quran. Akan muncul golongan-golongan yang tidak akan berpegang teguh kepada Al-Quran. Akan muncul golongan-golongan, bahkan mohon maaf, mereka ikut melecehkan Al-Quran, menjatuhkan Al-Quran, menghina Al-Quran. Hari ini sudah bermunculan manusia-manusia yang menghina Al-Quran. Namanya aliran-aliran sesat dalam pemikiran. Apa kata mereka? Al-Quran itu tipu daya Muhammad. Al-Quran itu produk Muhammad. Al-Quran itu porno. Al-Quran itu tidak benar. Al-Quran itu tidak adil dan lain sebagainya. Al-Quran itu tidak ilmiah. Dulu Bapak Ibu ada seorang doktor dari, kalau saya tak salah dari Belanda. Datang ke salah satu universitas negeri di Indonesia. Sebutlah ketika itu Win Suka. Bapak Ibu tahu Suka? Nah, pokoknya Win Suka lah. Sunan Kalijaga. Oh ini kalau tersebut dipotong aja. Oh yang ini nggak bisa dipotong ya. Jadi Bapak Ibu datang dia. Kebetulan ketika itu guru saya muridnya. Apa kata beliau kepada guru saya itu? Al-Quran ini tidak ilmiah. Tidak bisa diuji secara keilmiahan. Kemudian setelah dia mengatakan demikian, perkataan itu di hadapan para akademik sarjanawan. Dan itu didengar, karena kuliah umum, banyak yang datang. Al-Quran ini tidak ilmiah. Sehingga beliau berangkat balik ke Belanda, 2 tahun kemudian dia datang. Setelah 2 tahun kemudian dia datang, apa kata dia? Al-Quran ini sangat ilmiah. Dan dia masuk Islam. Karena meneliti Al-Quran. Nah hari ini kan begitu, kenapa orang tidak mau mengatakan, tidak mau kembali kepada Al-Quran? Mereka belum utuh belajar Al-Quran. Karena yang membaca Al-Quran, mengapa kok para penghafal Quran, mereka tidak seutuhnya mengerti isi Al-Quran? Karena mereka membaca Al-Quran cuma sampai di tenggorokan. Artinya apa? Mereka membaca Al-Quran, yaqra'un Al-Quran hatta fi unuq. Mereka membaca Al-Quran cuma sampai di tenggorokan. Mereka tidak bertadabbur, mereka tidak memaknai Al-Quran, mereka tidak bersifat seperti Al-Quran, seperti sifatnya Al-Quran. Ketika Nabi ditanya, Aisyah ditanya tentang sifat Nabi, kata dia sifatnya sifat Al-Quran, akhlaknya akhlak Al-Quran. Karena orang melihat Al-Quran itu, Pak, Al-Quran itu terlalu apa namanya? Kalau dibahasakan mereka itu, mereka tidak mau kembali kepada Quran, terlalu jadul lah untuk diikuti. Al-Quran itu hari ini tidak sesuai dengan zaman. Harusnya kata mereka, Al-Quran itu mengikuti perkembangan zaman. Oh salah. Yang harus mengikuti perkembangan zaman bukan Al-Quran. Tapi zaman yang harus mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang harus mengikuti perkembangan zaman. Sehingga ketika Al-Quran mengatakan tutup wahai perempuan, tutup aurat kalian. Apa harus Al-Quran dirubah? Apa kata mereka? Kalaulah zaman sekarang wanitanya terbuka, berarti Al-Quran harus mengikuti mereka. Harus dirubah ayatnya. Tidak. Mereka yang harus mengikuti Al-Quran. Al-Quran mulai dari turunnya sampai nanti hari kiamat, dia tidak akan lecet sedikit pun. Inna nahnu nazzalna al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan ayat ini, kami sekaligus kata Allah, kami turunkan para penjaganya. Siapa para penjaganya? Para penghafal Quran yang benar. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Al-Quran tidak akan usang, tidak akan pernah usang. Hanya saja yang usang itu manusia. Karena manusia itu jauh daripada Al-Quran. Baik, kemudian yadrusul Islam kama yadrus wasyu sawbi. Ada orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam. Nanti Islam itu lusuh dari diri dia, hilang dari tubuh dia, seperti apa namanya bahasanya, baju-baju yang luntur. Baju-baju yang luntur. Artinya apa? Tidak kekal Islam itu pada diri mereka.
Tidak kekal nilai-nilai itu dalam diri mereka. Luntur seperti lunturnya baju. Jadi baju itu kalau dicuci kan lama-lama luntur, dia warna hilang. Begitulah. Kata Nabi, kelak di akhir zaman orang berislam itu yang betul-betul tidak berislam atau Islamnya KTP, Islamnya cuma masuk-masuk ikut-ikutan, Islamnya cuma nebeng dan lain sebagainya, itu Islam dari diri mereka secara perlahan hilang, luntur secara sendirinya. Bagaimana luntur? Ketika mereka nampak zaman berkembang, mereka akan mengikuti. Nampak peradaban barat, mereka ikuti. Nampak peradaban Korea, dia ikuti. Nampak peradaban Jepang, dia ikuti. Nampak peradaban yang lain, dia ikuti. Semua akan dia ikuti. Akhirnya hilang dari diri dia nilai-nilai Islam tadi. Tak nampak lagi, tak jelas. Sehingga yang tersisa apa? Nafsu dia, dunia dia. Orang-orang yang tak beragama, Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu boleh lihat data. Betapa rusaknya akhlak itu disebabkan pengaruh mereka karena mereka jauh dari agama. Hari ini Amerika itu krisis moral. Hari ini bangsa Eropa itu krisis moral. Kenapa krisis moral? Karena mereka tidak mengakui keberadaan agama secara benar. Mereka tak beragama, banyak yang ateis. Artinya apa? Krisis moral terjadi. Krisis akhlak terjadi. Agama itu regulasi. Agama tidak pernah mengajarkan apapun agamanya. Tidak pernah mengajarkan melawan kepada orang tua. Apalagi dalam Islam. Tetapi kebiasaan orang-orang Eropa punya salah satu karakter. Mereka berbicara dengan orang tua itu biasa seperti kawan. Tidak kelihatan etika dan moralnya, nggak kelihatan. Hari ini krisis, Pak. Seks bebas yang mereka buat, hari ini mereka tuai. Yang mereka tanam, hari ini mereka petik. Apa yang mereka tanam dahulu? Berpikiran bebas. Sehingga terjadi seks bebas, pergaulan bebas. Hari ini apa yang mereka petik? Karakter-karakter yang buruk. Dari siapa? Dari manusia-manusia yang dihasilkan dari produk-produk yang buruk. Bayangkan, Pak. Nah, kita mau ikut yang kayak gitu. Pergaulan bebas sudah mulai terjadi. Bahkan mohon maaf di Indonesia ini, di salah satu kota di Indonesia ini, tengoklah Jakarta, Semarang, Malang, Masya Allah, pergaulan sudah begitu bebas. Orang tua tak sanggup lagi memberikan aturan. Pokoknya Bapak Ibu kuat-kuatan. Kalau kuat kita, anak ikut. Kalau anak yang kuat, kita yang ikut. Maka sekarang ini kuat-kuatan. Di zaman yang kata Cak Nun itu, M. Hairun Najib tadi, ini zaman edan. Zaman gila, kata dia. Apa maksudnya zaman gila? Yang benar salah, yang salah betul. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Begitu kata beliau. Apa itu fenomena? Begitulah keadaan hari ini. Dan fenomena itu Bapak Ibu, kita rasakan hari ini. Apa maksudnya? Yang selamat, yang kuat iman. Yang tak selamat, yang tak kuat iman hancur. Baik Bapak Ibu. La taqumus sa'ah hatta yuqalu fil ardi la ilaha illallah. Hatta la yuqalu fil ardi la ilaha illallah. Nanti Bapak Ibu, ketika di akhir zaman itu kata Nabi, tidak akan kita mendengar kalimat la ilaha illallah. Yang kita dengar apa? Cautan, pisu-pisuan. Apa namanya bahasa Jawa pisu-pisuan itu ya? Itulah pokoknya. Caci maki, menghina, perkataan-perkataan yang tak benar, itu yang akan kita dengar. Kalau dulu kita masih sering dengar, la ilaha illallah, kata orang terkejut aja ucapannya Allahu Akbar, kan begitu. Kalau sekarang terkejut, antum lau, kata dia kan. Kalau terkejut aja sekarang, itu karena kebiasaan. Jadi kalau orang yang terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, itu ketika dia kaget yang keluar dari mulutnya kalimat thayyibah. Tapi kalau mohon maaf, kalau kebiasaan dia menyebutkan kaki 4, kaki 2 dan tidak punya kaki itu nanti yang kebiasaan ketika dia kaget yang keluar juga begitu. Dan itu Bapak Ibu kelak di akhir zaman mungkin belum nampak, tapi kelak di akhir zaman kata Nabi, kalian akan sulit mendengarkan orang-orang berkata la ilaha illallah. Atau kata Nabi, kata para ulama mentafsirkan hadis tersebut, nanti kalian akan melihat orang mengucapkan la ilaha illallah sekedar ikut-ikutan. Ketika ditanya, mengapa kalian mengucapkan la ilaha illallah? Nenek moyang kami dulu begitu. Mereka tak paham
faham makna la ilaha illallah, hanya sekedar mengucapkan makna la ilaha illallah. Mereka tak mengerti isi kalimat la ilaha illallah. Arti kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi hari ini tiada Tuhan selain duit, harta, kekuasaan. Begitu mereka. Iya. Maka bahasa yang hadis yang kedua tadi kita sampaikan, yang disebut dengan agama mereka, dinuhum darahimuhum, dirhamuhum dinuhum. Yang menjadi Tuhan mereka, agama mereka adalah harta mereka, mata'uhum. Baik. La taqumu as-sa'ah hatta yadhharu fusul wal bukhul. Fuhush wal bukhul. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai nanti kalian akan melihat orang-orang berlomba-lomba dalam pelit. Apa itu pelit? Berlomba-lomba dalam berbuat keji, berlomba-lomba dalam bakhil, pelit, tak mau saling membantu, berlomba-lomba dalam mencari kekayaan, juga berlomba-lomba dalam kepelitan. Oh, jangan coba Bapak Ibu. Tidak ada nanti di akhir zaman tuh sedikit yang mau bayar zakat. Itu pun bayar zakatnya dengan menggerutu. Apalah nih, bayar zakat juga lagi. Apa menggerutu itu bahasa Indonesianya? Ya itulah menggerutu itu. Merepet. Ya kan, merepet kan itu kan. Dalam hati dia tak ada ikhlasnya lagi. Zakat saja dia sudah menggerutu, apalagi sedekah, apalagi infak. Tidak akan ada itu. Tidak akan mau mereka lagi. Ketika yang disodorkan kotak infak, dicari dia. Kan ada video yang viral waktu itu. Duit dia keluar 100.000, dikiranya duit sampingnya tadi. Dikasihkan oleh orang sampingnya uang 100.000 tadi. Dikiranya untuk masukkan kotak infak. Rupanya duit dia sendiri yang jatuh gitu. Baru begini kepalanya. Ya Allah, kata dia, salah masuk gitu deh. Artinya apa? Ketika kotak infak jalan, orang akan mikir antara 100.000 atau 1.000. Kalau ada yang, Bapak Ibu kira-kira ya, ini ada kotak infak jalan. Yang dicari 100.000 apa 1.000? Bukan 1.000 Bu. Dicari lagi yang paling kecil, 500 kalau ada. Coba bayangkan. Artinya orang tak percaya. Begini Bapak Ibu. Makanya kenapa Allah tidak memperlihatkan pahala daripada sedekah itu. Kalau Allah lihat, kalau Allah perlihatkan, semua orang akan berlomba-lomba itu. Makanya orang yang meninggal itu di dalam Al-Quran kan itu sharih itu, di dalam Al-Quran disampaikan itu. Ya Allah, hidupkan kami kembali. Kalaulah kami tahu betapa besarnya pahala sedekah tadi, maka kami akan bersedekah dari yang paling baik yang kami miliki. Maka bahasa ayat Al-Quran itu disebutkan di dalam Al-Quran tersebut begitu. Hidupkan kami kembali, la tasaddaqa, kami akan betul-betul bersedekah, kata dia. Tapi kata Allah itu mustahil untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Bukan tidak bisa bagi Allah, tapi mustahil. Kenapa? Sudah terlanjur. Karena mereka tak percaya. Mereka tidak percaya dengan itu. Kenapa tak percaya? Karena sifatnya pahala tadi tak nampak. Makanya Bapak Ibu hari ini kalau saya tanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ini beribadah karena surga atau neraka? Karena surga atau neraka? Mesti jawabannya karena surga. Padahal bukan itu jawabannya. Mengapa kita beribadah? Mengapa Bapak Ibu? Karena untuk mengharapkan ridho Allah. Bukan surganya Pak. Andai kata surga dan neraka tidak ada. Ini andai kata saja nih. Tapi tak boleh berandai-andai ini sebenarnya. Saya yakin tidak ada yang beribadah. Kenapa tak ada? Karena harapannya cuma itu. Orang-orang beribadah mengharapkan surga. Salah kata salah. Tapi surga itu balasan bagi orang-orang yang mencintai Allah dengan ikhlas. Makanya masuk surga itu bukan karena pahala secara utuh. Rahmatnya Allah. Kalau rahmatnya Allah terpenuhi. Tapi untuk mendapatkan rahmatnya Allah butuh ibadah. Jadi harus paham strukturnya. Beribadah, mencari rahmatnya Allah, mencari ridhonya Allah. Yang kelak bisa memasukkan kita ke dalam surganya. Baik. Dua lagi. Habis itu habis. Tenang Bapak Ibu. Ini gerak cepat nih. InsyaAllah mudah-mudahan. Kemudian la taqumus sa'ah hatta takhruju sab'una kadzaban, kata Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul 70 para pendusta. Tak perlu kita khawatir. Kalau 70 para pendusta itu bukan datang lagi.
Sudah nampak lebih dari 70. Bahkan Bapak Ibu boleh lihat itu, para pendusta-pendusta yang duduk itu. Bukan lagi pendusta itu orang biasa. Bukan lagi pendusta itu orang yang tidak amanah, tidak punya amanah, tidak punya jabatan. Bahkan para pendusta itu yang duduk, yang diberikan amanah. Mereka yang berani berdusta. Mereka bersumpah dengan Al-Quran, tapi mereka mengingkari Al-Quran, mengingkari Allah. Mereka bersumpah atas nama Allah dan Rasulnya, mereka berkhianat kepada Allah dan Rasul. Itu bukan pendusta lagi Bapak Ibu, lebih daripada pendusta ada. Ini fenomena hari ini. Maka nanti di akhir zaman itu dari pemahaman hadis tersebut begini. Yang namanya dusta itu menjadi tradisi. Dusta itu menjadi yang sulit kita temukan orang jujur. Yang susah kita temukan orang-orang yang bisa mempertahankan yang hak, yang benar. Yang akan sering kita temukan adalah pelaku kebatilan, pelaku kemaksiatan, pendusta. Makanya Bapak Ibu di akhir zaman nanti yang paling banyak muncul itu apa? Dajjalun, kadzabun. Para pengikut Dajjal. Apa salah satu sifat Dajjal tadi? Panduto. Pendusta yang paling banyak. Jadi dari sekian banyak ini yang datang, kalaulah semuanya bisa menjaga nilai-nilai itu untuk tidak berdusta, betapa senangnya Bapak Ibu. Allah senang, kita senang, masyarakat senang. Kira-kira Bapak Ibu kita jujur, orang senang apa tidak? Ini lumrah nih Bapak Ibu, fitrah manusia begitu Bapak Ibu. Nak, kau nak menikah, menikahlah dengan orang baik, berakhlak, beragama. Tidak ada orang tua kita bilang, nak, menikahlah engkau dengan pelacur, menikahlah engkau dengan pencuri, menikahlah engkau dengan pemaksiat, pemabuk. Tidak ada. Saya yakin itu tidak ada begitu. Tapi orang tua bilang, biarlah dia tak kaya, yang penting akhlak dia baik, agamanya baik. Nah, itu fitrah itu Bapak Ibu. Fitrah. Karena fitrah kita kebaikan, yang selalu berbicara kebaikan. Tapi kalau ada orang tua, nak, menikahlah kau dengan orang narkoba tadi. Menikahlah kau dengan para pencuri tadi. Menikahlah kau dengan orang pemaksiat tadi. Itu kalau ada orang tua yang berbicara begitu, itu tengok perlu coba dirasa kepalanya itu. Lagi sehat apa tidak? Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Wa ma ayatuhum. Apa tanda-tanda mereka? Qala ya'tunakum bisunnatin lam takunu alaih. Para pendusta yang paling berbahaya kata Nabi itu adalah kabura maqtan indallah. Orang-orang datang kepada kalian, mengajak kalian kepada kebaikan, dia aja tak pelaku kebaikan. Ini sulit nih Bapak Ibu. Kalau udah gini banyak nih. Ini yang kita takutkan nih Bapak Ibu. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mereka berbicara yuhadditsunakum wa lam yaf'aluh. Mereka berbicara ya'tunakum, tapi mereka tak menjalankan apa yang mereka lakukan. Ini yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Kadang-kadang penyebabnya adalah karena kecintaan mereka terhadap dunia. Kecintaan mereka terhadap harta. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kita singgung sedikit. Ulama su' itu dah banyak. Ulama su' itu dah banyak. Mereka berbicara, jangan pamer, tapi mereka pamer. Orang 10 miliar kok rumahnya. Itu tujuannya apa? Tapi mereka ustadz. Ya gimana lagi? Ustadz kan manusia juga. Kan gitu bahasanya lagi muncul. Ustadz juga manusia, kan begitu bahasanya. Artinya apa? Jadi kalau ustadz manusia boleh melakukan maksiat. Boleh ustadz berjoget. Boleh ustadz minum khamar. Boleh pamer. Tidak ada. Jangan karena kita ustadz menghalalkan yang haram dengan dalih A, B, C, D. Itu merusak. Maka yang paling mudah merusak masyarakat itu siapa? Public figure. Aku ikut begini Pak Ustadz karena dia itulah. Dia siapa? Guru saya. Itu menjadi masalah kita hari ini. Maka kalau yang dicontoh itu tak benar, habislah kita. Baik. Fa idza ra'aitumuhum fajtanibuhum, kata Nabi. Kalau kalian melihat para pendusta berbicara tapi tak menjalankan atau mengajak kalian kepada kerusakan, tinggalkan, kata Nabi. Tinggalkan. Dan yang terakhir, yang 30. Yang terakhir, habis alhamdulillah karena gerak cepat. Yang 30 yang terakhir kata Nabi, di akhir zaman itu isinya manusia munafik. Manusia munafik. Munafik dalam berbagai macam hal.
Dia berjualan, dia berbohong. Dia menjadi guru, dia berdusta. Dia menjadi alim, dia berdusta. Dia menjadi pengusaha, dia pendusta. Dia menjadi penguasa, dia berdusta. Dia pemegang amanah, dia berdusta. Artinya apa? Semua lini mereka berdusta. Untuk mencari apa? Suaka. Untuk mencari apa? Kepentingan. Untuk mencari apa? Posisi. Untuk mencari apa? Kenikmatan. Untuk mencari apa? Untuk mencari semua yang bisa mereka cari. Yang bisa mereka pegang. Akhirnya apa? Kecintaan mereka terhadap dunia yang menyebabkan hilangnya agama dari diri mereka. Memang satu sisi sudah menjadi sunnatullah, satu sisi sudah menjadi fenomena alam, tapi satu sisi bagi kita yang mengerti dan mengetahui tujuannya Allah sampaikan, Nabi sampaikan ini agar kita terhindar dari penyakit-penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta terhadap dunia. Orang kalau kejar dunia, akhirat tak ikut. Tapi kalau dia kejar akhirat, dunia ikut. Artinya apa Bapak Ibu? Berarti Pak Ustadz kalau kami jualan ini kami sedang kejar dunia atau sedang kejar akhirat? Tergantung niat. Tergantung nih. Ujung-ujungnya ada pada niat. Kalau agama dia jadikan batasan, insya Allah. Usaha dia itu karena Allah. Kalau yang dia jadi landasan adalah dunia dia untuk mencari keuntungan, maka mohon maaf, akhirat tidak bisa ikut-ikutan. Karena apapun yang disampaikan kepada dia, mental Bapak Ibu. Jangan main riba juga, jangan pinjam uang ke bank juga. Kata dia, kalau saya tak pinjam duit, maka bisnis saya tidak akan berkembang. Artinya apa? Nafsu dunia yang berbicara. Lah hancur, baru dia datang, baru sadar. Kalau tahu dari dulu aku Pak Ustaz tak mau main. Itu terlambat.